Monyet itu kan bingung aja isinya. Kalau dia duduk tuh kelihatan kayak orang bingung. Ini nggak pernah tenang monyet itu. Ini kalau kita perturutkan tidak ada habisnya. Sementara umur kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, kitab Al-Hikam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula waridun ilahiyun awaradahu ala qalbihi ay tajallil ilahiyun maka wirdun wa huwa ma yaqa'u bi kasfil abdi min anwa'il ibadat kas-salatin wa siyamin wa zikrin ila ghairi zalik. Falaula waridun, maka jika tidak adapun warid, falaula waridun, maka jikalau adapun tidak ada warid, ilahiyun yang berbangsa ketuhanan, awaradahu yang mendatangkan siapa Allahu kepada warid, ala qalbi atas hatinya hamba, ay tajalliin jelasnya tajalli ilahiyun yang berbangsa ketuhanan, maka tidak menemui apa wirdun wirid. Nah, jadi kalau Allah tidak mendatangkan warid, maka hamba tidak bisa wirid. Jadi warid itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong seseorang untuk mentaatinya, maka orang itu tidak bisa mentaati Allah. Hanya saja kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus semangat untuk mendekat kepada Allah. Semangat kita untuk mendekat kepada Allah ini juga bahagian dari pertolongan Allah. Jadi tidak ada wirid kalau tidak ada
warid. Sementara wirid ini untuk memperoleh warid. Jadi warid ini pertolongan Allah, wirid ini amalan kita. Jadi ada sebab amalan-amalan yang kita lakukan yang Allah senang, yang Allah suka, baik kita sadar atau tidak sadar. Itu salah satu penyebab secara zahir Allah memberikan warid. Tapi untuk mendapatkan warid ini kita harus wirid. Wawa adapun warid, apa sih yang disebut dengan warid itu? Wawa adapun warid adalah ma perkara yaqa'u yang datang apa ma bikasfil abdi dengan usaha hamba. Jadi warid itu datang di saat hamba tadi mau berikhtiar, berusaha. Min anwa'il ibadati, daripada beberapa macamnya ibadah. As-sholatin, seperti sholat. Sholat itu nanti menghasilkan warid. Jadi warid itu pertolongan Allah langsung. Di saat kita kesulitan, di saat kita ada masalah, maka kalau kita punya wirid, maka warid akan datang secara otomatis. Misalnya malam kita wirid berdoa sama Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari bala misalnya. Nah, besoknya ada takdir bala, itu ada jatah bala kita itu ada. Tapi karena malamnya kita doa, maka di saat bala itu datang Allah turunkan pertolongannya. Sebab wirid yang kita lakukan di malam hari tadi. Tapi kalau nggak ada kita wirid, maka di saat bala datang ya langsung datang aja, nggak ada penangkalnya. Itu pentingnya wirid. Makanya man la wirdun kal kirdun. Siapa orang yang tidak punya wirid, maka dia seperti monyet. Monyet itu kan bingung aja isinya. Kalau dia duduk tuh kelihatan kayak orang bingung. Ini nggak pernah tenang monyet itu. Ya, jadi orang tuh kalau nggak tenang dalam hidup, selalu gelisah, ada aja yang kurang, itu tandanya nggak punya wirid. Jadi wirid itu supaya hidup itu bisa anteng, tenang, stabil, nggak galau, nggak stres. Itu obatnya adalah wirid. Maka wiridnya harus dikencangi. As-sholatin, seperti sholat. Ya, sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, sholat witir. Itu namanya wirid. Kalau itu kita lakukan, ya, di saat nanti ada bala, ada kesulitan, kita bisa menghadapinya dengan tenang, nggak sampai stres, nggak sampai galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, kitab Al-Hikam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula waridun ilahiyun awaradahu ala qalbihi ay tajallil ilahiyun maka wirdun wa huwa ma yaqa'u bi kasfil abdi min anwa'il ibadat kasolatin wasyamin wa zikrin ila ghairi zalik. Falaula waridun, maka jika tidak adapun warid, falaula waridun, maka jikalau adapun tidak ada warid, ilahiyun yang berbangsa ketuhanan, au waradahu yang mendatangkan siapa Allahu kepada warid, ala qalbi atas hatinya hamba, ay tajalliin jelasnya tajalli ilahiyun yang berbangsa ketuhanan, maka tidak menemui apa wirdun wirid. Nah, jadi kalau Allah tidak mendatangkan warid, maka hamba tidak bisa wirid. Jadi warid itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong seseorang untuk mentaatinya, maka orang itu tidak bisa mentaati Allah. Hanya saja kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus semangat untuk mendekat kepada Allah. Semangat kita untuk mendekat kepada Allah ini juga bahagian dari pertolongan Allah. Jadi tidak ada wirid kalau tidak ada warid. Sementara wirid ini untuk memperoleh warid. Jadi warid ini pertolongan Allah, wirid ini amalan kita. Jadi ada sebab amalan-amalan yang kita lakukan yang Allah senang, yang Allah suka, baik kita sadar atau tidak sadar. Itu salah satu penyebab secara zahir Allah memberikan warid. Tapi untuk mendapatkan warid ini kita harus wirid. Wa adapun warid, ya. Apa sih yang disebut dengan warid itu? Wa adapun warid adalah ma perkara yaqa'u yang datang apa ma bikasfil abdi dengan usaha hamba. Jadi warid itu datang di saat hamba tadi mau berikhtiar, berusaha, min anwa'il ibadati, daripada beberapa macamnya ibadah.
As-sholatin seperti sholat. Sholat itu nanti menghasilkan warid. Jadi warid itu pertolongan Allah langsung. Di saat kita kesulitan, di saat kita ada masalah, maka kalau kita punya wirid, maka warid akan datang secara otomatis. Misalnya malam kita wirid berdoa sama Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari bala misalnya. Nah, besoknya ada takdir bala itu ada, jatah bala kita itu ada. Tapi karena malamnya kita doa, maka di saat bala itu datang, Allah turunkan pertolongannya. Sebab wirid yang kita lakukan di malam hari tadi. Tapi kalau nggak ada kita wirid, maka di saat bala datang ya langsung datang aja, nggak ada penangkalnya. Itu pentingnya wirid. Makanya man la wirdun kal kirdun. Siapa orang yang tidak punya wirid, maka dia seperti monyet. Monyet itu kan bingung aja isinya. Kalau dia duduk tuh kelihatan kayak orang bingung. Ini nggak pernah tenang monyet itu. Ya, jadi orang tuh kalau nggak tenang dalam hidup, selalu gelisah, ada aja yang kurang, itu tandanya nggak punya wirid. Jadi wirid itu supaya hidup itu bisa anteng, tenang, stabil, nggak galau, nggak stres. Itu obatnya adalah wirid. Maka wiridnya harus dikencengi. As-sholatin seperti sholat. Ya, sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, sholat witir. Itu namanya wirid. Kalau itu kita lakukan, ya, di saat nanti ada bala, ada kesulitan, kita bisa menghadapinya dengan tenang, nggak sampai stres, nggak sampai galau, nggak sampai putus asa. Wasyamin dan puasa. Kalau yang wajib puasa Ramadan, yang sunat puasa Senin Kemis. Itu nurnya luar biasa. Orang yang suka puasa Senin Kemis, jaminan pertama sehat. Insya Allah yang namanya kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes itu tidak ada. Kenapa? Orangnya rajin puasa Senin Kemis. Kata Nabi, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jangan kecil-kecil udah asam urat, kecil-kecil udah diabetes. Itu tandanya jarang puasa Senin Kemis. Diusahakan, atau ambil Seninnya aja atau Kemisnya aja, atau lebih topnya Senin sama Kemis. Itu kata Nabi. Puasa itu bikin orang sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Kadang ada orang jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Tandanya orang yang rohaninya sakit apa? Punya sifat hasud. Itu orang sakit itu. Sakit rohani. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Ini nggak sehat orang ini. Tetangga dapat arisan, dia yang nggak bisa tidur. Tandanya rohaninya sakit jiwa. Itu orang model itu sakit jiwa, jangan dilayani. Ya. Melayani orang yang sakit jiwa, kita ikut sakit jiwa. Makanya nggak usah dilayani. Ya.
Nah, cara mengobatinya biar rohani dan jasmani kita sehat, salah satunya adalah puasa Senin Kemis. Nggak kuat 2 hari dalam seminggu, ambil 1 hari aja, hari Senin atau hari Kemis. Kemudian puasa di Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu apa? Puasa di bulan-bulan putih, tanggal 13, 14, 15 bulan. Lihat bulan udah gede nih, udah berapa nih tanggal? 13 puasa 3 hari. Itu untuk menerangi pikiran dan jiwa, biar otaknya cerdas, dibikin belajar nangkap ya. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada yang nyangkut. Kadang-kadang nggak mau masuk, jangankan nyangkut, masuk aja nggak mau. Itu salah satu triknya puasa Yaumul Bid, hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 pas terang bulan itu. Nah, itu otaknya nanti akan cerdas, dalam hidupnya akan terang. Itu termasuk wirid. Apalagi kalau udah punya anak ya, punya anak, biar anaknya cerdas, masa depannya bagus, bapaknya harus puasa kirakat, biar anaknya nanti nggak lolo, maka orang bingung. Nah. Wazikrin dan zikir, nah ini ya termasuk wirid. Zikir kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada nurnya. Maka dari hari ke hari nanti akan tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang ya. Mungkin untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kalau udah istiqomah ya, udah agak lama, nanti hidupnya sedikit demi sedikit diterangi oleh Allah, jelas tujuan hidupnya. Gak kayak orang bingung, siang bingung, malam bingung. Nah, tandanya gak pernah wirid, gak pernah zikir. Jadi zikir itu termasuk wirid yang akan menarik warid. Nah, warid itu pertolongan Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan menolongmu. Maka selagi orang ingat pada Allah, Allah pasti akan menolongnya. Kalau orang dah lupa pada Allah, Allah lepaskan pertolongannya. Kalau sulit dibiarin sampai stres ya, kena musibah dibiarin sampai hartanya habis, melarat, nggak ditolong sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau berzikir kepada Allah. Yang dipikirkannya tiap hari itu cuma dunia, duit, makanan, kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Nggak mau mikir akhirat, nggak mau mikir zikir, nggak mau mikir agama. Itulah orang yang merugi. Ila warizalika, dan selain daripada sholat, puasa dan zikir, kayak sabar, itu juga termasuk wirid. Pagi hari bangun tidur niat, setelah baca doa bangun tidur, alhamdulillah, apa doa bangun tidur? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu ngomong dalam hati, ya Allah, hari ini aku wirid sabar. Wirid sabar. Jadi kalau ada masalah siang hari, ingat wiridnya. Oh ya, ada orang yang memancing emosi kita siang hari, kita ingat wiridnya. Oh ya, tadi saya sudah niat wirid sabar. Jadi ada masalah kita bisa sabar. Wirid itu nurnya luar biasa. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran,
innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.